Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian, ada amalan dunia yang bermanfaat di dunia sekaligus menjadi tabungan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini adalah yang oleh Rasulullah SAW disebut sebagai pembeda antara orang hidup dan orang yang mati. Sehingga beliau bersabda, perumpamaan orang-orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah, maka adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Apa amalan itu? Zikir. Jadi orang yang ingat kepada Allah, hakikatnya dia hidup. Dan orang-orang yang tidak ingat kepada Allah, melupakan Allah, lalai abai kepada Allah, meskipun dia bernapas, meskipun dia makan, beraktivitas, hakikatnya dia mati. Maka siapapun kita yang ingin hidup sejatinya hidup, dia harus berzikir, mengingat Allah, menyebut nama Allah di dalam kesehariannya. Maka ulama berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, berdasarkan Al-Quran, memberikan tuntunan kepada kita. Salah satunya zikir yang sangat sederhana, tetapi menjamin keberkahan, pahala yang berlipat ganda, kemudian barokah dalam setiap aktivitas adalah memulai segala sesuatu dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda, seluruh atau setiap perkara baik yang tidak diawali di dalamnya, diawali di depannya dengan bismillah, maka kok terputus. Terputus dari apanya? Dari pahala dan barokah. Maka siapapun kita, biasakan memulai sesuatu mengucapkan bismillah. Mau memakai baju, mengucapkan bismillah. Minum, bismillah. Makan, bismillah. Memakai sandal, memakai apapun, apalagi mau keluar rumah, dianjurkan membaca bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Siapa yang berzikir mengucapkan bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah, waktu dia keluar rumah maka dijamin 3 perkara oleh Allah. Diberikan petunjuk, dicukupi dan dilindungi. Jadi betapa zikir yang sangat pendek ya, dari bismillah yang dirangkaikan dengan tawakal, kemudian membaca la haula wala quwata illa billah, membuat perjalanan kita tidak pernah nyasar karena diberikan petunjuk oleh Allah. Kita tidak akan pernah kelaparan karena hakikatnya kita sudah dicukupi oleh Allah. Dan yang terpenting, bahaya itu selalu mengancam kita, maka jangan lupa berzikir ini membuat kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan yang ringan di mulut. Dicintai oleh Allah, membuat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat sangat berat. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Maka dalam keseharian kita ya, mungkin lagi bekerja di depan komputer, mungkin sedang berlari untuk olahraga apapun, aktivitas apapun, biasakan mulut kita menyebut nama Allah dengan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bahkan ada ulama yang menganjurkan dibaca setelah qobliyah subuh sebelum qomat. Itu adzan subuh, kita mendengar, ya kita sholat qobliyah subuh. Setelah sholat qobliyah subuh, zikirkanlah subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, yang kita ulang sampai 100 kali. Maka fadilah di dunianya insya Allah menjauhkan kita dari kefakiran atau kemiskinan. Di akhiratnya sudah jelas. Kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah ini membuat timbangan kebaikan kita sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang saya ingatkan hari ini, jangan tinggalkan zikir ba'da shalat. Di dalam zikir ba'da shalat ada istighfar, ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai dengan selesai, ada Allahumma anta salam, dan yang terpenting ada kita dianjurkan membaca ayat kursi. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendawamkan, menjaga dengan istiqomah, membaca ayat kursi selesai sholat,
maka jarak dia dengan surga hanya dibatasi kematian. Kenapa seseorang yang membaca ayat kursi itu belum masuk surga? Hanya karena dia belum mati. Jadi wasilah dengan kita membaca ayat kursi selesai sholat, kita ditunggu oleh surga. Mati, ditunggu surga, maka bacalah ayat kursi yang tidak butuh waktu lama itu selesai sholat. Di samping ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu ada fadilah keutamaan yang lain, yaitu diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan di antara sholat-sholat. Sahabatku, saudaraku, mari kita berzikir. Mulai dari memulai sesuatu dengan mengucapkan bismillah, selesai mengucapkan alhamdulillah. Terutama sebelum keluar rumah, jangan tinggalkan bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah, karena hakikatnya kita telah membeli polis keselamatan yang dijamin oleh Allah Ta'ala, membeli kita dijamin kecukupan oleh Allah Ta'ala, membeli agar kita berikan petunjuk, tidak pernah nyasar. Dan setiap sholat, luangkan waktu untuk berzikir ba'da sholat, minimal membaca istighfar dan ayat kursi. Karena ayat kursi tadi menjamin kita masuk surga setelah kita mati nanti. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.